Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kita masih memeriksa rapid antibody. Mungkin ini untuk menghabiskan stoknya ya, pasien-pasien di IGD. Nah, kita bisa melihat di yang pertama itu tidak ada IgG dan IgM-nya ya. Kita coba dekatkan zoom. Sementara yang kedua ini ada IgM-nya ya, ada garis warna merah. Yang ketiga ada IgM-nya juga dengan IgG-nya. IgM-nya lumayan tebal, IgG-nya tipis. Sementara yang terakhir adalah IgG-nya yang positif, reaktif ya. Istilahnya dalam ini reaktif. Jadi di sini kita teman-teman yang kita ingin ulasnya pertama, untuk yang cut pertama itu berarti tidak ada terinfeksi COVID-19 sehingga tidak membentuk antibodi. Kemudian yang kedua, ini adalah terinfeksinya dalam minggu pertama, kurang lebih 7 harian ya. Jadi ada IgM-nya yang tipis. Jadi lama-kelamaan nanti IgM-nya menebal, berarti lumayan tinggi ya. Dan yang ketiga ini adalah sudah 10 harian. Jadi IgM-nya ada ya kan, diikuti dengan IgG. Jadi 10 harian atau 12 harian, yang mana nanti IgG akan menggantikan IgM. Jadi ini adalah antaranya ya. Dan terakhir ini adalah proses yang namanya terakhir. Ini si pasiennya ini sudah membentuk IgG dengan kadar yang tinggi. Jadi ini proses penyembuhan. IgM-nya tidak ada, sudah digantikan IgG. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini yang pertama itu dia terinfeksi, yang kedua terinfeksi akut, yang ketiga terinfeksi sudah menuju proses pertengahan ya, pertengahan puncaknya. Yang terakhir ini adalah proses fase penyembuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat keempat karakter ini memenuhi kriteria dari keempat-empatnya ya. Tidak terinfeksi awal, terinfeksi sudah menengah, mendekati pergantian antibodi ya. Yang terakhir ini adalah sudah terinfeksi dan sudah memasuki proses fase penyembuhan. Jadi tanda warna garisnya ini tebal ya, tebal teman-teman, itu menandakan bahwa memang kadar antibodinya, IgG-nya ini sangat tinggi ya, IgG-nya ini. Sementara yang nomor 3 ini kadarnya rendah dan yang 2 ini rendah. Yang satu ini tidak terinfeksi atau memang sangat rendah, mungkin bisa juga terinfeksi tapi sangat rendah, tapi tidak ada garisnya. Dia ada dengan melihat sini kita bisa membuktikan bahwa ketebalan pita yang ada ini itu memperlihatkan bahwa titer antibodi yang dicurigai tinggi atau rendah. Jadi yang kedua itu rendah IgM-nya. Kemudian yang ketiga itu IgM-nya lumayan tinggi, IgG-nya rendah. Kemudian dan yang terakhir yang keempat, IgG-nya sangat tinggi. Jadi warnanya tebal. Seandainya diukur ya dengan teknik reflektan warna, ini maka akan kadarnya lebih tinggi ya untuk IgG-nya. Oke ya, itu saja kita membahas mengenai COVID-19 IgG, IgM, rapid antibody menggunakan spesimen serum atau plasma EDTA, atau mungkin bisa menggunakan spesimen whole blood ya. Pastinya pembacaannya tidak boleh lebih dari 15 menit. Itu yang paling terbaik. Walaupun kita bisa juga membaca dalam waktu 10 menit, tapi 15 menit itulah batas waktu yang terjauh atau tepat ya, supaya tidak terjadi positif atau reaktif palsu. Karena dengan mengeringnya area ini maka akan terjadi oksidasi oleh udara. Jadi oksidasi udara ini menyebabkan terjadinya garis warna merah yang tipis di area tersebut. Oke, jadi hati-hati dalam hal pembacaan. Walaupun ini sebenarnya sudah tidak
begitu banyak digunakan sekarang menggunakan rapid antigen, tapi ini berguna untuk teman-teman yang sudah terinfeksi dan sembuh untuk melakukan proses donor plasma konvalesen ya. Jadi kalau donor konvalesen itu dari yang 4 ini, yang nomor 4 lah yang ideal untuk donor plasma konvalesen karena kadar IgG-nya sangat tinggi. Tinggal kita mencek nanti golongan darahnya ya, apakah dia A atau B atau AB atau O dengan resusnya positif atau negatif. Jadi dia bisa nanti mendonorkan plasma konvalesen dengan syarat-syarat tertentu ya. Oke, jadi di sini arahnya ternyata untuk COVID-19 IgG IgM ini lebih mengarah ke screening di triase. Kemudian bisa juga digunakan untuk bukti bahwa kita vaksin berhasil dengan membentuk garis di IgG atau IgM, atau untuk setelah sembuh untuk proses yang namanya donor plasma konvalesen. Oke, itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.